Gertakan dari beberapa oknum habaib kepada para pendukung tesis Kiai Imad agar segera berhenti. Jika tidak segera berhenti maka bahaya. Masya Allah, enak saja. Siapa yang mengawali kisruh ini? Siapa yang mengawali gaduh ini? Jujur, tidak mungkin pribumi, tidak mungkin. Merekalah yang mengawali kisruh dan gaduh. Merekalah yang mengawali perpecahan di mana-mana. Ucapan-ucapan mereka seenaknya. Kemudian pribumi mulai bangkit. Bahkan Kiai Imad membahas tentang nasab mereka. Kemudian banyak sekali nih para ulama, para tokoh, para pejuang muda, para aktivis muda yang sudah mulai mendukung tesisnya Kiai Imad. Tetapi aneh, mereka ingin menang sendiri, seenaknya. Jadi para aktivis muda ini ada yang ditelepon nih, digertak-gertak, Masya Allah. Mereka yang mengawali, mereka yang memulai, mereka yang arogansi di bumi pertiwi. Kemudian orang-orang pribumi mulai bangkit, mengingatkan kepada mereka. Tetapi mereka tetap dasar ingin menang sendiri. Pribumi diancam-ancam, diintimidasi, digertak-gertak agar segera mengakhiri. Masya Allah. Kami Al-Fakir Taum Alim mendengar itu, Masya Allah, rasanya nggak tega. Gertakan dari beberapa oknum yang diduga adalah beberapa oknum habaib yang berdebat via telepon dengan Gus Arya, ditayangkan live di channel Gus Arya, yaitu channel YouTube Wali Medsos Gus Arya. Ini Wali Medsos. Yang intinya begini, bahwa para oknum habaib tersebut menggertak kepada Gus Arya. Bukan hanya sekedar menggertak, kalau saya dengarkan live-nya itu, tetapi sudah ada ancaman, intimidasi, ya, kepada para pendukung tesis Kiai Imad agar segera menghentikan pembahasan masalah habaib. Jika tidak segera berhenti maka Masya Allah maka apa kira-kira? Kalau mau ngajak geger nggak apa-apa, geger sekalian. Jadi kita nggak boleh ini lemah, digertak-gertak, diintimidasi. Masya Allah, kok enaknya. Saya dengarkan di dalam live-nya itu sepertinya yang telepon bukan hanya satu orang, tetapi beberapa orang secara bergantian. Sedangkan yang ditelepon hanya satu orang, yaitu yang bernama Gus Arya di dalam channel YouTube Wali Medsos. Rasanya kurang gak enak, gak etis begitu. Jadi seolah-olah ingin menang sendiri, mau memukul tapi tidak mau dipukul, begitu. Mau menghina tetapi nggak mau dibalas dihina. Ini namanya ingin menang sendiri, kok kurang ajar namanya. Kurang ajar. Oleh sebab itulah, wahai para kiai di Nusantara, ayo kita ingatkan mereka. Jika tidak mau diingatkan, ya sudah, maunya apa, kan begitu. Kan ada istilah, mari kita bina. Kalau tidak bisa dibina, kan titik-titik. Jadi kita ini sebagai warga asli pribumi, ya, walaupun toh di medsos, terutama di channel YouTube, itu juga ada beberapa Sayyid Syarif yang sudah ikut-ikutan membahas tentang masalah habaib. Karena Sayyid Syarif ini dihujat, dihina oleh oknum-oknum habib yang masih ingusan. Sedangkan habib yang sepuh-sepuh diharapkan oleh kaum pribumi, oleh muslim pribumi, agar menasihati oknum-oknum habib-habib yang masih muda, yang masih ingusan, yang rentan sekali membuat perpecahan di bumi Nusantara. Dikumpulkan, dinasihati, meminta maaf, dan kalau bisa live atau minimal kalau tidak live ya direkam, divideokan, kemudian diupload, disebar di mana-mana bahwa para habaib sudah minta maaf kepada seluruh muslimat pribumi, bahwa kita harus saling menghormati. Kita sama-sama hamba Allah, kita sama-sama makhluknya Allah, kita sama-sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Persaudaraan sesama muslim adalah yang paling utama.
Tidak ada kasta di antara kita. Kita semuanya sama, min turabin, dari debu, dari tanah. Begitulah. Itu percandaan yang gentleman, begitu. Kalau belum ada pernyataan yang gentleman, yang minta maaf, diupload di video, disebarkan di mana-mana, bahwa para habaib di Nusantara sudah mengakui, minta maaf, dan mengakui bahwa seluruh derajat manusia ini sama dan harus dipraktekkan. Prakteknya harus kita tunggu nih. Nah, jangan sampai hanya pengakuan saja, tetapi prakteknya mereka tetap ingin nomor satu, nomor wahid, ingin dimuliakan di mana-mana, ingin dihormati di mana-mana, ingin dicintai di mana-mana. Tetapi ucapan mereka seenaknya menghina, mencaci maki, merendahkan, tidak mau mencintai, tidak mau memuliakan, tidak mau menghormati. Masya Allah, ini hanya sekedar teori kalau begitu. Oleh sebab itulah pernyataan mereka yang diunggah di YouTube bahwa mereka minta maaf kepada pribumi. Kemudian mereka mengatakan bahwa seluruh derajat manusia, terutama orang Islam di Nusantara, sama. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tidak ada habaib yang lebih tinggi, lebih mulia, tidak, kecuali kalau mereka itu yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi harus begitu, harus ada pernyataan dan minta maaf. Lah minta maaf itu juga harus diketahui ini oleh oknum-oknum habaib-habaib yang ada di pelosok-pelosok. Kan banyak sekali ya orang-orang yang mengaku habaib, kemudian seenaknya mendatangi orang-orang. Masya Allah, ini bukan cerita yang rahasia di mana-mana. Sedangkan orang awam itu, kalau ada orang yang mengaku bahwa saya dzurriyyah Nabi, saya adalah cucu Nabi, saya adalah keturunan Nabi, maka orang-orang Islam yang awam itu akan takut, akan segan, sehingga segala permintaannya akan dituruti. Kalau tidak, dia khawatir akan kualat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah, mari benahi dari oknum-oknum habaib, karena mereka yang mengawali kisruh ini, mereka yang mengawali gaduh ini, mereka yang mengawali bikin perpecahan di mana-mana, dan mereka haruslah yang mengakhiri. Jangan menuntut kita untuk mengakhiri. Kita tidak akan berhenti sebelum semuanya ini terbukti. Kita tidak akan berhenti ini, kita akan terus berjalan. Karena sudah mumpung sudah dibuka jalannya. Kan ini takdirnya Allah Azza wa Jalla. Kita harus tetap saling mencintai. Pembahasan nasab harus terus karena ini adalah pembahasan yang ilmiah. Jika memang tidak terbukti, masa Rabithah Alawiyah itu tidak boleh mengakui mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.